Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bertemu lagi dengan saya Ibu Nurul dalam pembelajaran prakarya kelas 8 semester ganjil. Oke, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi di bab 2 yang bagian ketiga ya. Judulnya adalah penjernihan air. Oke. Jadi yang pertama yang kita pelajari adalah tentang sumber daya air. Jadi air itu asalnya dari mana sih? Sumber daya air itu berasal dari bumi dan tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui. Secara umum, sumber daya air dapat dibedakan menjadi dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Kalau air permukaan berarti air yang ada di atas, ya ditampung di atas. Tapi kalau air tanah, ya sumbernya berarti dari tanah, dia menyembur dari bawah ke atas. Kalau permukaan dari atas ke bawah ditampung seperti laut ya. Kalau air tanah itu seperti kayak sumur bor itu ya. Oke, nah ini lebih jelasnya ada seperti gambar ini ya. Kalau air permukaan contohnya ini. Ini juga. Jadi danau dan sungai merupakan air permukaan yang persediaannya tidak terbatas di bumi. Jadi unlimited. Tapi walaupun seperti itu, kita tidak boleh memboroskan air ya. Menggunakan air tidak penting lah. Jangan seperti itu juga, tidak baik, walaupun air itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tapi kita harus bijak dalam menggunakan air. Jadi ini contoh dari air permukaan. Selanjutnya air tanah. Air tanah merupakan jenis air tawar yang terdapat di dalam tanah ya. Kalau air permukaan, kalau air laut biasanya kan airnya air asin. Tapi kalau yang untuk digunakan sehari-hari, masak ya, mandi itu air tanah, jenis air tawar. Nah, air tanah itu dibagi menjadi dua, ada air tanah dangkal sama air tanah dalam. Apa perbedaannya? Kalau air tanah dangkal merupakan jenis air tanah yang dapat ditemukan pada lapisan dalam tanah tidak jauh dari permukaan air. Kalau air tanah dalam itu jenis airnya berada pada lapisan tanah jauh ke dalam. Jadi kalau misalkan kita dekat sumber air ya, kemudian kita menggali, menemukan sudah nggak sampai dalam-dalam menemukan air, berarti itu air tanah dangkal. Tapi kalau sampai ke bagian bawah ngebornya itu air tanah dalam ya. Jadi ada dua jenis. Jadi kalian harus mengamati lingkungan kalian juga kalau mau misalkan mengambil air, mengebor air ya, mengambil air dari tanah. Jadi kalian harus tahu apakah tempat kalian itu dekat sama sumber air permukaan tanah, dari permukaan tanah atau tidak. Kalau di sini biasanya kalau di sekitar sini ya, daerah Kota Bangun sini biasanya agak dalam ya. Makanya kita airnya bukan dari air sumber air yang di tanah tapi pakai PDAM. Air tanah dalam diperoleh dengan cara mengebor dan dapat dialirkan langsung ke rumah-rumah atau sumur-sumur lainnya seperti ini. Biasanya di Jawa ini banyak ini sumur-sumur sendiri. Pakai alat namanya sanyu kalau untuk mengalirkan airnya ke atas. Pengertian air bersih dan persyaratannya. Jadi air bersih itu seperti apa sih? Air bersih adalah air yang tidak mengandung kotoran, tidak berbau, tidak tercemar, dan tidak mengandung bakteri atau kuman. Jadi kalau ada air tapi misalkan airnya tidak jernih ya, agak kotor tapi tidak berbau, tidak tercemar, lah itu mungkin masih bisa digunakan. Tapi kalau airnya sudah kotor, berbau, dan tercemar, lah jangan dipakai, itu air kotor itu ya. Syarat dikatakan air bersih ya. Syaratnya itu yang pertama ada syarat fisis namanya, yaitu kondisi air yang dapat dilihat dengan panca indera, baik penglihatan, penciuman maupun perasa. Jadi kita bisa melihat oh air itu bersih, tidak kotor, kemudian tidak bau ya, kayak tidak banyak sampah-sampahnya. Lah itu kalau jernih airnya kita bisa melihat dengan mata, kemudian mencium dengan hidung ya, merasakan kalau masih aman-aman saja,
berarti termasuk air bersih. Itu dilihat dari syarat fisiknya. Kalau kita mau lebih tahu lagi, pakai syarat kimia, yaitu kondisi air yang menyangkut kadar atau kandungan zat kimia dalam air. Jadi dicek ya kan kadar kimianya itu berapa banyaknya. Ada kondisi tertentu ya, misalkan kalau melebihi berapa itu nanti dikatakan air yang tidak jernih atau tidak bersih. Yang ketiga syarat biologi, yaitu kondisi air yang menyangkut kandungan mikroorganisme atau zat ternik dalam air. Mikroorganisme itu ya kayak bakteri-bakteri yang ada di air ya, seberapa banyaknya. Nah kalau banyak ya termasuk air kotor. Ini tidak bisa kita uji dengan indera kita ya, harus dimasukkan dalam lab. Kayak yang kimia tadi, syarat kimia sama syarat biologi itu harus kita cek di laboratorium. Tapi kalau syarat fisik bisa kita gunakan kemampuan kita sendiri untuk melihat apakah air itu bersih atau tidak. Jadi ada 3 syarat ya, dikatakan air bersih tadi harus mencukupi syarat fisik, syarat kimia, dan syarat biologi. Lah, untuk menjernihkan air itu ada beberapa jenis ya kita bisa menjernihkan air. Penjernihan air merupakan usaha untuk mengubah air kotor menjadi air bersih. Jadi air kotor itu bisa kita manfaatkan juga. Bisa juga kita jernihkan ya. Jadi proses penjernihan air ini biasanya dilakukan untuk menyisihkan sebanyak mungkin zat pengotor yang ada dalam air. Biasanya ini kemarin saya lihat video di negeri Arab itu kan jarang ada air, adanya air laut ya. Nah itu dijernihkan, jadi ditawarkan, garamnya dikeluarkan gitu loh. Jadi itu yang bisa dikonsumsi sama masyarakat Arab di sana. Tapi kalau di sini kan tidak semua yang ada di Indonesia termasuk air kotor. Beberapa daerah aja kan yang perlu menggunakan atau memproses dari air kotor digunakan menjadi air jernih. Nah, cara menjernihkannya ada beberapa cara. Yang pertama bisa secara alami, yaitu dengan biji kelor atau namanya Moringa oleifera. Nah ini penjernihan dengan cara ini sangat mudah dilakukan, apalagi untuk daerah yang banyak tumbuh tanaman kelor. Sepertinya di sini banyak kok kelor ya di Kalimantan sini. Bahan utama yang digunakan adalah biji kelor yang sudah tua dan kering. Kemudian ini ya penjernihan air dengan alam dan dapat dilakukan dengan cara sederhana dengan memanfaatkan alat dan bahan yang sederhana pula. Alat dan bahan yang digunakan ini 2 drum, dibaca sendiri ya. Nah tadi dalam alami, sekarang yang kimia. Kimia dilakukan untuk menghilangkan partikel yang tidak mudah mengendap seperti koloid, logam berat, senyawa fosfor dan zat organik beracun. Itu dengan cara kimia. Ada juga dengan cara fisika. Kalau fisika itu yang pertama dengan cara penyaringan atau filtrasi. Nah, secara disaring, kemudian diflotasi atau pengapungan merupakan proses penjernihan yang biasanya digunakan pada zat atau bahan-bahan yang mengapung seperti minyak, lemak maupun zat lain lah. Kalau tercemar oleh minyak sama lemak dengan cara flotasi ya. Ada juga adsorpsi, yaitu penyerapan proses pemisahan zat terlarut di dalam air dengan menambahkan adsorben, zat untuk adsorpsi ya. Ini bisa juga dengan cara fisika. Oke, berarti sampai sini dulu. Jadi air yang kotor itu bisa dijernihkan ya dengan cara tadi. Ada 3 cara, alami sama daun kelor atau kimia, atau secara fisika. Kalau fisika ada 3 cara, ada filtrasi, ada flotasi, dan ada adsorpsi. Oke, sampai di sini dulu video bab 2 yang bagian 3. Selanjutnya nanti kita bertemu di bab 2 yang bagian 4 bagian terakhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.